Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, tema yang kita akan renungkan pada hari ini itu berkaitan dengan mewartakan Injil Tuhan. Santo Markus adalah murid Petrus, sahabat Barnabas, dan orang yang sangat berarti bagi Paulus, sehingga dia kemudian diminta untuk mengunjunginya ketika Paulus dipenjarakan. Hal yang paling menonjol dari diri penginjil Markus adalah dia seorang penulis Injil. Markus sungguh terpesona dengan ajaran dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Maka dia sendiri selain mewartakan Injil, juga dia menuliskannya. Panggilan menjadi pewarta Injil Kristus adalah panggilan bagi setiap murid Yesus, termasuk diri kita sendiri. Yesus meminta agar kita pergi ke seluruh dunia. Ini bukan berarti pergi ke berbagai tempat, tetapi juga bisa berarti kita diajak keluar dari zona nyaman diri kita. Dasar pewartaan Injil adalah kita sendiri merasakan kegembiraan akan karya Yesus di dalam diri kita. Tanpa pengalaman yang diinjili, tidak mungkin kita akan menginjili orang lain. Kita tidak mengenal Markus sebagai seorang pengkhotbah hebat seperti Petrus, Paulus, atau Barnabas. Tetapi Markus hanyalah pembantu bagi pewarta-pewarta besar tersebut. Namun di dalam dirinya ada keahlian besar yang justru mewariskan kepada kita rekaman kisah hidup Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh penginjil Markus adalah bentuk lain dari penjabaran pesan Yesus sebelum naik ke surga. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dengan keahlian sebagai pembicara, para rasul mewartakan keselamatan secara lisan. Dengan keterampilan sebagai penulis, Markus mewartakannya melalui tulisan. Tugas atau perintah yang diberikan Kristus ini bukan tugas yang mudah. Kita tidak bisa selesaikan tugas ini hanya dengan kata-kata, melainkan juga harus dengan teladan hidup kita yang nyata. Melalui Santo Markus, pengarang Injil yang pestanya hari ini kita rayakan, kita mendapatkan teladan hidup yang sungguh nyata. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pewartaan itu tidak melulu datang dari mimbar di khotbah, melainkan pewartaan dapat dilakukan melalui media sosial ataupun media komunikasi lainnya. Salah satu caranya melalui multimedia ini. Kami mewartakannya setiap hari, membagikan renungan ini setiap hari, juga merupakan bentuk pewartaan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Oleh sebab itu, setiap orang juga hendaknya menggali kemampuannya dan menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan talentanya. Dalam keanekaan, tetapi tetap dalam satu tujuan perutusan oleh Tuhan, kita berusaha juga agar warta kegembiraan, keselamatan yang datang dari Tuhan itu menjangkau hati banyak orang, juga menyentuh banyak orang yang
sedang berada di mana saja, di dalam kesusahan, di dalam penderitaan, di dalam kegembiraan dan sukacita dan lain sebagainya dengan situasi hidup mereka masing-masing. Hingga mereka juga turut merasakan begitu nyatanya kasih Tuhan yang mau menyelamatkan semua orang di dalam nama Yesus itu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil sampai ke pelosok-pelosok dunia dengan caramu masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami di hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal di dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, dan seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.